Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Asy Syabana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM E110131065. Oke, pada kesempatan kali ini saya berusaha akan menjabarkan rangkuman yang telah saya buat mengenai buku pengantar ilmu komunikasi karya Dr. Nas Yasir MSI. Nah, kemudian dalam video kali ini saya akan membahas dua poin penting, di mana yang salah satunya adalah menyangkut definisi komunikasi itu sendiri beserta unsur-unsurnya, dan kemudian yang kedua adalah persepsi mengenai komunikasi. Baik, yang pertama saya langsung masuk ke bagian definisi komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yang berarti communication dan kemudian yang diambil dalam bahasa Latin adalah communis, berarti sama. Berbicara mengenai definisi dari komunikasi, tidak ada satupun sebuah definisi yang benar-benar bisa menjabarkan secara benar mengenai definisi komunikasi. Karena hal ini termasuk sebuah fenomena yang kompleks, sehingga tidak ada satupun kata maupun atau kalimat yang mampu menjabarkan fenomena ini secara detail. Komunikasi didefinisikan secara berbeda-beda menurut para ahli, seperti definisi milik Richard West dan Lynn Turner. Mereka mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk memberikan dan menciptakan, kemudian menginterpretasikan makna di dalam lingkungan mereka. Nah, kemudian selain itu ada juga konsep milik Sarah Trenholm dan Arthur Jensen, di mana mereka mengatakan komunikasi adalah proses di mana manusia secara kolektif menciptakan dan mengelaborasikan realitas secara sosial. Nah, itu saja menurut saya definisi mengenai sebuah komunikasi. Kemudian saya akan masuk ke bagian unsur. Unsur dalam komunikasi sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah komunikator, berperan sebagai penyampai pesan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan adalah berupa informasi yang akan disampaikan itu sendiri. Kemudian media. Media adalah merupakan alat atau perantara suatu komunikasi, misalnya handphone, laptop, surat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kemudian ada komunikan. Komunikan sendiri adalah lawan bicara atau seseorang yang ingin kita sampaikan kepada mereka informasi itu sendiri. Tanpa adanya komunikan, komunikasi ini tidak akan bisa terjalin dengan lancar. Oke, yang terakhir adalah impact atau efek. Ketika suatu pesan tersampaikan secara utuh kepada komunikan, maka itu akan memberikan efek atau impact kepada komunikan itu sendiri. Oke, kita akan berlanjut ke bagian persepsi. Menurut buku karya Dr. Yasir, persepsi adalah sebuah proses aktif atau menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, atau bahkan peristiwa dan situasi. Nah, hal yang mendasar dari definisi ini adalah persepsi adalah proses yang aktif. Nah, ada 3 proses utama yang masing-masing itu proses ini secara mekanisme komunikasi itu bertumpang tindih, karena proses ini akan saling bersangkut pautan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama adalah menyeleksi, mengatur, dan juga menafsirkan. Nah, ketiganya bercampur dan mempengaruhi satu sama lain seperti yang sudah saya bilang tadi. Dalam aktivitas komunikasi atau persepsi yang kita lakukan, kita pastinya akan memilih, tergantung aspek mana yang akan kita pilih, kita juga akan mengatur, menafsirkan apa yang kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, persepsi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah komunikasi. Tanpa adanya persepsi, sebuah komunikasi tak akan terjalin secara gampang, secara mudah, dan pesannya pun tidak akan tersampaikan kepada komunikan. Menurut buku Dr. Yasir ini sendiri, beliau menjabarkan atau memberitahu bahwa persepsi sendiri terbagi menjadi 4 definisi. Definisi yang pertama, beliau mengatakan persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis suatu informasi. Kemudian yang kedua, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita untuk memperoleh kesadaran akan sekeliling lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali suatu rangsangan. Dan yang ketiga adalah persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Nah, saya rasa cukup untuk penjabaran rangkuman yang telah saya rangkum. Untuk poin-poin yang telah saya ambil juga, jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi yang saya rangkum, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.